Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihi khairu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada hari ini kita berbahagia sekali bertemu lagi di pertemuan keempat mata kuliah hukum pidana adat ya. Dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang saya ampu ya, yang menempuh mata kuliah hukum pidana adat ya. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk share screen materi ya. Kemudian di pembahasan kita kali ini mengenai sanksi adat dan tujuan pemidanaan. Nah, pertemuan sebelumnya bahwa Anda bagaimana nanti untuk mengeksplor ya di daerah masing-masing ya berdasarkan suku adatnya masing-masing ya, itu berkaitan dengan pidana adatnya ya. Nih. Nah, ini kemudian saya lanjutkan sekilas untuk kita sebagai prolog kita ya untuk nanti diskusi tetap kita melalui Zoom ya untuk diskusinya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan bisa nanti di kolom komentar di link YouTube ya. Nih, jadi tetap terbuka untuk link YouTube ya, untuk di kolom komentar boleh bertanya ya. Nah, kemudian kalau di via Zoom tetap kita lakukan untuk apa? Untuk diskusi ya, diskusi tanya jawab ya, kemudian apa yang telah Anda baca ingin Anda sampaikan boleh, atau mereview apa yang telah saya sampaikan dalam link YouTube ini boleh saja ya. Nih, jadi aktif ya. Nah, bagaimana dalam sanksi ya khususnya di masyarakat adat ya, kita telah ketahui bahwa sejauh mana hukum pidana adat dengan sanksi adatnya ya, dapat memenuhi tujuan pemidanaan. Nah, jadi yang namanya untuk berhubungan dengan pemidanaan ya, ini ya, dalam teori pemidanaan yang integratif yang menggabungkan beberapa aspek tujuan pemidanaan ya, bagaimana untuk Nyoman Serikat Putrajaya ya itu ya, menyampaikan bahwa pencegahan ya, ini ya, bagaimana upaya-upaya yang pertama ya, aspek-aspek dari tujuan pemidanaan bisa meliputi yang pertama adalah pencegahan. Ini bisa umum, bisa khusus. Ya. Mencegah atau menghalang-halangi pelaku tindak pidana tersebut atau orang-orang lain yang punya niat untuk melakukan tindak pidana. Artinya apa? Artinya dengan adanya aturan, dengan adanya sanksi, maka kemudian untuk preventif ya seseorang ya, atau seseorang yang akan melakukan tindak pidana, dia kemudian bisa berpikir ulang ya, dia mau memiliki niat melakukan tindak pidana, kemudian dia berpikir ulang, tidak melakukan lagi atau tidak akan melakukan ya tindak pidana kan gitu ya. Nih ya, kemudian yang kedua itu perlindungan masyarakat. Maksudnya apa? Artinya bagaimana sih di sini dengan hadirnya masyarakat adat ya. Kemudian ada hukum pidana adatnya, ya lingkungan itu masyarakatnya merasa terlindungi karena apa? Kalau ada yang melakukan pelanggaran, ya maaf tindak pidana, ya itu akan diberi sanksi pemidanaan. Ya. Artinya di sini dengan harapan kejahatan-kejahatan atau tindak pidana tadi bisa terminimalisir. Karena apa? Karena jika ada yang melakukan tindak pidana atau kejahatan, maka akan ada diberi sanksi seperti itu. Jadi masyarakat kemudian merasa terlindungi bahwa aman, ya. Tidak ada tindak pidana nih, kan gitu ya. Agar pengadilan mengambil kebijakan melalui pemidanaan supaya masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan secara fundamental. Artinya supaya tidak terulang-ulang lagi ya. Orang akan melakukan tindak pidana, ya kemudian dia berpikir mengulang lagi ya pelanggaran tindak pidana yang dia lakukan gitu ya. Nih, jangan sampai seperti yang ketiga itu pemeliharaan stabilitas masyarakat ya. Dengan penegakan adat istiadat masyarakat dapat mencegah balas dendam perorangan atau balas dendam yang tidak resmi. Artinya apa? Artinya kan begini nih, yang kemudian masyarakat adat menyampaikan atau tidak asing lagi ya, bahwa kita sering membaca ya atau mengetahui bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, bisa seperti ini ya, ada yang seperti itu ya. Kemudian
Kalau dia membunuh keluarga saya, ganti saya bunuh. Nah, kalau seperti itu nanti tidak akan selesai. Ya, kemudian dengan adanya hukum pidana adat itu, ya, meminimalisir ya supaya ya, preventif juga, mencegah juga supaya tidak ada rasa balas dendam tadi, yang bawa nyawa dibalas dengan nyawa tadi. Karena apa? Yang telah terbunuh jadi korban meninggal, pelaku kemudian mendapatkan punishment-nya juga, mendapatkan sanksi juga kan gitu. Sanksi sesuai dengan aturan masyarakat masyarakat ada tersebut, yaitu hukum pidananya kan begitu. Artinya hal ini bisa kemudian meminimalisir akhirnya kan gitu ya. Ya, bahkan mencegah juga, betul. Ya, supaya tidak ada balas dendam ya. Nyawa dibalas dengan nyawa tadi tuh ya. Balas dendam yang tidak resmi, ya itu jelas tidak resmi, dia ilegal kan begitu, karena inisiatif dari dirinya sendiri bisa dari keluarganya, supaya tidak jadi nanti kok bunuh-membunuh gimana ya, misal si A membunuh si B, keluarga si B dendam membunuh si A, kemudian nanti keluarganya si A membunuh lagi, tidak selesai nanti seperti itu. Nah, malah semakin melebar nanti gitu. Untuk itulah kemudian sangat penting hukum pidana adat itu untuk memelihara stabilitas masyarakat supaya tetap stabil, ya, tidak terjadi kemudian bunuh membunuh, saling membunuh, ya kan ya. Bisa jadi melebar nanti ya antar antar keluarga kan begitu ya, dalam satu suku kan gitu ya. Ini bahaya kan begitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu pembalasan atau penghinaan. Nah, artinya apa? Ya, apa yang pelaku lakukan ya, ini kemudian dia mendapatkan apa namanya sanksi. Nah, ini berarti secara tidak langsung dia sudah terbalaskan ya dia. Nih ya, dimaksudkan bahwa penjahat harus membayar kembali akibat perbuatan yang telah dilakukan. Sanksinya apa? Nah, sesuai dengan aturan hukum pidana adat setempat kan begitu. Kalau dia membunuh diberi sanksi apa kan begitu. Nah, ini contoh. Kalau dia mencuri bagaimana? Nah, gitu ya. Karena dia setelah mengambil barang milik orang lain kan begitu ya. Nih. Nah, dengan pendekatan integral, tujuan pemidanaan tersebut diharapkan ada nuansa keadilan di dalamnya sehingga pemidanaan adalah unsur kemanusiaan yang harus dikedepankan. Harapannya seperti itu. Ya, dengan adanya pemidanaan ya dia dipidana ya itu keadilan itu akan tercapai gitu. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk pengenaan pidana dimaksudkan untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana sebagai penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukan dan memulihkan keseimbangan. Artinya apa di sini? Bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana, ya, kemudian dia telah diberi sanksi, kemudian terhadap kesalahan-kesalahan tadi yang dia lakukan, gitu ya, itu sebagai bahwa kamu karena salah maka kemudian diberi sanksi, begitu ya. Nah, ada masyarakat adat tertentu yaitu masuk ke penebusan dosa kan begitu ya. Nah, ini sangat penting. Dengan demikian aspek pembalasan ya bukan kemudian bertindak sendiri, bukan ya. Di sini sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan kemudian karena dia telah membunuh keluarga saya kemudian saya balas membunuh, nyawa dibalas dengan nyawa ya. Kemudian dia bertindak sendiri, tidak boleh, tidak ya. Tapi ini melalui prosedur ya sesuai dengan aturan hukum, hukum pidana adat setempat serta aparat penegak hukum di suku adat tersebut, begitu ya. Jadi sesuai dengan masyarakat adat tersebut itu sendiri kan itu ya. Dengan demikian aspek pembalasan ya menurut teori expiation ya juga mewarnai rumusan tujuan pemidanaan ya dalam rancangan KUHP kita Undang-Undang Hukum Pidana ya yang draftnya sampai sekarang ini belum disahkan jadi masih rancangan ya itu ya. Nah, sekarang mengenai teori expiation ya secara jelas menyebutkan bahwa pelaku harus membayar kerugian yang ditimbulkan ya. Ini menampakkan suatu kesamaan dengan konsep penjatuhan sanksi yang dikenal dalam hukum adat kan gitu ya. Jadi masyarakat adat ya bisa jadi ya berbeda-beda setiap suku kan gitu ya. Ini sangat penting ya ini. Kemudian nanti bagaimana apakah seperti itu ada ya sanksi yang dilakukan maaf
perbuatan yang dia lakukan itu seperti apa, kemudian sanksi yang diberikan bagaimana dan seperti apa. Ini perlu dilakukan setiap suku kan gitu ya. Nah, di dalam hukum adat konsep demikian telah dikenal jauh sebelum diberlakukannya KUHP. Sebagai contoh bukti sanksi ganti kerugiannya dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Mojopahit, yaitu kitab agama. Di zaman kerajaan-kerajaan dulu ya, kerajaan Mojopahit misal itu sudah mengenal yang namanya ganti rugi kan gitu ya. Sama ya, konsepnya hampir sama. Makanya kan kemudian saya menyampaikan ya, pernah menyampaikan bahwa jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia, kita sudah waktu itu Hindia masih berbentuk kerajaan-kerajaan ya, kerajaan Mojopahit ya, itu juga sudah memiliki kitab undang-undang kan gitu ya, sudah punya aturan ya. Kemudian ada hak dan kewajiban ya, gitu, supaya masyarakatnya juga tentram kan begitu ya. Nah, kemudian dalam kitab agama disebutkan pidana pokok ganti rugi yang lebih dikenal dengan sebutan ini masih di Mojopahit ya. Ada Pangli Cawa, Putukawa, Patuku Cawa, dan Pamidara. Nah, ini kitab-kitab agama yang kemudian bisa jadi ini karena dulu agama Hindu ya. Kitab-kitab ini kemudian sebagai salah satu bentuk disebutkan pidana pokok ganti rugi. Nah, demikian pula ada juga pidana tambahan sama ya dengan yang ada yang di KUHP kan begitu ya. Dikira sanksi berupa uang pembeli obat yang disebut patipa jampi atau patuku tambah. Nah ini sama, ada yang namanya pidana pokok ganti rugi, ada pidana tambahan. Ya, kalau hanya beda nomenklatur saja ya. Kalau di Jawa Mojopahit itu nomenklaturnya Pangli Cawa, Putukawa, Patuku Cawa, misal begitu ya. Tapi kemudian kalau di kita saat ini kan pidana pokok ganti rugi kan bisa gitu ya. Kemudian pidana tambahan ya, gitu ya. Atau dulu disebut patuku tambah, misal seperti itu. Ini di daerah-daerah tertentu saya yakin ya ada kalau berlaku hukum pidana adat seperti itu, maka masyarakat adatnya juga dia bisa ada nomenklatur yang dia gunakan kan begitu. Nih ya, istilah-istilahnya saja ya yang bisa lain-lain yang begitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, sanksi ganti kerugian atau pangli cawa tadi ya, ini biasanya dibebankan kepada pelaku kejahatan pencurian. Ini salah satu contoh, nanti bisa Anda cari contoh-contoh yang lain kan begitu ya. Di literatur-literatur yang ada atau di daerah Anda langsung, bagaimana sih sanksi ganti kerugian, sistemnya bagaimana, seperti apa, dan bagaimana polanya, bisa Anda lacak di daerah Anda masing-masing. Misal nih yang di suku Sika, ya, yang di suku Sasak, yang di suku Dayak, ada yang di Batak, ada yang di Betawi ya gitu ya, ada yang suku Madura ya, Anda ya bisa dilacak seperti apa hukum pidana adatnya masyarakat setempatnya. Mungkin ada yang di daerah lain ya, Bugis mungkin ya, silakan ya. Nih ya, ini saya hanya memberikan contoh saja ya. Ada sanksi ganti kerugian pangli Jawa tadi ya, yang Mojopahit tadi ya. Ini biasanya dibebankan kepada pelaku kejahatan pencurian. Nah, tadi ya, misal dia melakukan pencurian ya. Kemudian soal tatayi dan dusta yang menimbulkan korban, begitu ya. Kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain, jadi dia lalai, akibat dia lalai. Misal nih kelalaian yang dia lakukan zaman dulu, misal mengendarai dokar, misal itu ya. Kemudian dia lalai, kemudian penumpangnya ada yang meninggal, atau merusak barang orang lain dan sebagainya. Sedangkan sanksi uang pembeli obat patipa jampi dibebankan kepada pelaku yang melalui korban. Misal nih ya, korban mengalami luka-luka ya akibat jatuh dari tadi ya, misal dokarnya kendaraannya itu ya, misal ini bisa dilakukan patipa jampi kan gitu ya. Nih kalau ya ini ya. Ini salah satunya itu. Nah, sanksi ganti kerugian dalam hukum adat itu mempunyai dua bentuk ya. Ini hukum pidana adat ya, material sama imaterial. Nah, nanti material, imaterial dan seperti apa kan gitu ya. Bisa Anda lakukan juga di daerah-daerah yang Anda masing-masing ya gitu ya. Bisa jadi material dia ganti kerugian berupa apa kan begitu. Imaterialnya apa dan bagaimana. Nih ya, ini salah satunya itu ya. Nih,
sangatlah tepat apabila pembentukan hukum pidana nasional mengangkat kembali nilai-nilai hukum yang ada dalam khasanah budaya bangsa. Nah, ini sangat penting ya. Pembentukan hukum pidana nasional atau draft KUHP itu karena itu kan berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian bagaimana masyarakat ya sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia kan begitu ya. Seperti apa nilai-nilai hukum yang ada di dalam negara kita ini ya, gitu ya. Termasuk pemikiran ini tentunya memerlukan suatu langkah konkret ya untuk membentuk hukum pidana yang tidak mengabaikan muatan budaya. Ya, bagaimana masyarakat adat ya. Kemudian seperti apa hukum pidana adatnya di daerah tertentu bagaimana seperti apa. Ini bisa disampaikan. Nah, ini ya. Kriteria untuk menentukan suatu produk hukum yang memberikan muatan budaya adalah dengan melihat aspek substantif dan aspek objektif. Nah, ini sangat penting ya. Bagaimana substansinya seperti apa? Yang terkandung di sana itu bagaimana kan begitu dan seperti apa? Ini sangat penting ya. Ini contohnya seperti itu. Itu kira-kira ya untuk kita bahan diskusi ya untuk bahan diskusi kita dalam pertemuan untuk mata kuliah hukum pidana adat ya dengan harapan saya ini sebagai pemicu ya untuk bukan apa narasi saya singkat ya untuk kemudian bisa kita follow up bisa kita tindak lanjuti untuk di forum diskusi di kelas via Zoom. Mungkin itu untuk pematik kita diskusi ya ini sekilas ya nanti kemudian harapan saya bisa berlangsung untuk tanya jawab dan mungkin Anda ingin menyampaikan apa yang telah Anda baca boleh ya. Itu ya terima kasih. Mohon maaf dan jika ada yang salah itu datanya dari saya pribadi, kalau ada yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.